Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih. Muhammad Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Azizul Wahhab bila hijab untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang luar biasa, yaitu sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan jihad, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan segala macam, cukup lewat Al-Quran. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima itu perintah yang mulia. Sama kayak begini, sumpama saya mau suruh Arif, cukup lewat telepon, Rip ente begini-begini, Rip ente pergi ke Habib Umar Al-Aidid, Rip ente pergi ke pasar burung beli burung, Rip ente begini. Tapi ketika Arif mau menerima satu perintah yang penting, nggak cuma cukup lewat telepon, Rip ente datang sekarang ke pondok, penting. Begitu Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan ini itu cukup, bukan berarti nggak penting, penting juga. Tetapi yang paling penting dari seluruh amal ibadah itu adalah sholat. As-sholat ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah, otaknya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu, bagus rusaknya amal ibadah kamu, tergantung dari sholat. Kalau sholat kamu bagus, sholat kamu baik, maka baik seluruh amal ibadah kamu. Tapi kalau sholat kamu rusak, sholat kamu hancur, sholat kamu bolong-bolong, sholat kamu rusak, sholat kamu hancur, sholat kamu buruk, maka akan hancur, akan rusak, akan buruk seluruh amal ibadah kamu. Oleh karena itu jaga betul-betul kamu punya sholat. Jangan sampai kamu lalai dalam sholatmu. Jaga betul-betul kamu punya sholat. Rasulullah sebelum wafat masih sempat wasiat, alaikum bisalah, alaikum bisalah. Nabi masih wasiat seperti itu. Nabi Muhammad, jangankan saya dan kalian, jangankan kita, saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat, saya dan kalian, kita sama-sama ahli maksiat. Gak usah munafik-munafikan. Saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat. Jangankan kita yang ahli maksiat, Nabi Muhammad pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Surga Allah ciptakan untuk Nabi. Apakah Nabi enak-enakan? Alah, nggak usah sholat, saya pasti masuk surga. Nggak usah puasa, ngapain capek-capek, toh saya pasti masuk surga. Apakah Nabi seperti itu? Enggak. Justru Nabi yang paling banyak sholatnya, padahal Nabi dijamin surganya. Padahal Nabi maksum, tapi Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Saya dan kalian, kita siapa? Hah? Kamu dijamin masuk surga. Kenapa kamu lalai sholat kamu? Saya dan kamu, kita pasti masuk surga. Kok kita masih lalai dalam sholat? Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga engkau punya sholat. Jangan sampai engkau lalai dari sholat. Jangankan lalai, jangankan kamu ninggalin sholat, telat saja, telat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar satu waktu beliau punya anak wafat. Kamu perhatikan betul-betul ini kisah. Habib Umar anaknya wafat. Ketika anaknya Habib Umar wafat, datang orang-orang takziah. Orang-orang datang takziah. Kata Habib Umar apa? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Kata Habib Umar, musibah agama bagi kalian adalah musibah yang enteng. Bagiku, kata Habib Umar,
terlambat sholat jamaah, perhatikan kata beliau, terlambat sholat jamaah bagiku itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Ibu-ibu kalau anaknya mati sedih nggak? Nangis. Iya. Nah, Habib Umar anaknya mati, anaknya wafat, sedih beliau, nangis beliau. Tapi kata beliau apa? Terlambat sholat jamaah itu lebih musibah daripada kematian anak-anak. Kenapa? Ketika anakku mati itu adalah musibah dunia, sedangkan terlambat sholat adalah musibah agama. Itu cuma telat, itu musibah agama. Bagaimana jika lo meninggalkan sholat dengan sengaja? Makmurkan kamu punya masjid dengan sholat, makmurkan kamu punya masjid dengan sujud. Jaga betul-betul kamu punya sholat. Jangan sampai kamu tinggalkan itu kamu punya sholat. Ada satu kisah. Ada seekor sapi. Itu sapi berkata seperti ini. Ya Allah, aku punya daging besar. Aku punya daging banyak. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor kambing. Kata kambing, ya Allah, biar aku kecil, lebih kecil dari sapi, tapi dagingku bisa dimakan. Idul Adha aku dipotong. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Ya Allah, walaupun aku lebih kecil dari kambing, tetapi badanku juga bisa dimakan, telurku bisa dimakan, sehat untuk orang. Subuh aku bangunkan orang-orang sholat. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Ya Allah, memang saya ini nggak bisa dimakan ya Allah. Saya najis, nggak bisa dimakan, haram dimakan. Tetapi ya Allah, saya masih bermanfaat. Saya jaga rumahnya orang. Saya jaga rumah-rumahnya orang dari maling, dari kejahatan, dari gangguan, dari keburukan. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ya, memang saya ini syarat dabah. Saya binatang paling buruk, binatang paling hancur saya, kata babi. Babi makan kotorannya sendiri. Bapak babi zina sama anak perempuan babi. Ibu babi zina sama anak laki-laki babi. Pokoknya binatang paling buruk sudah itu babi. Tapi kata babi apa? Tetapi aku masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kalau kalian sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, bukan babi kalian, bukan, tapi kalian lebih babi dari babi. Kalau saya dan kalian, kita meninggalkan sholat 5 waktu sengaja, berarti kita lebih babi dari babi. Nah, kalau kamu gak sholat, sama kamu babi-babi juga. Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Sholat. Makanya jaga betul-betul kamu punya sholat. Jaga.